pada malam hari ini kelompok kami akan menjelaskan terkait kasus etika bisnis dari perusahaan PT Megasari Makmur. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Pertama dengan saya sendiri, Natalia Yovita, lalu ada Lexi Armando, Fiona Ignacia, Albert Chandra, dan Graciela Priska. Kasus yang akan kita angkat pada perusahaan PT Megasari Makmur sendiri yaitu perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk HIT. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang efektif dan murah. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredarannya karena mengandung zat aktif Propoxur dan Diclorvos yang merupakan pestisida. Pihak kesehatan menilai bahwa zat tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah jika terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk HIT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus PT Megasari Makmur. Kasus ini terjadi oleh kesalahan perusahaan PT Megasari Makmur dan perusahaan tersebut diakibatkan karena mereka kurang paham mengenai zat-zat kimia. Obat nyamuk tersebut mengandung zat aktif Propoxur dan Diclorvos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. PT Megasari Makmur sudah tidak jujur dan telah gagal menerapkan prinsip kejujuran demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya minimal tanpa memikirkan bahan-bahan tersebut yang memiliki dampak negatif dan tidak memikirkan jangka panjangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pelanggaran yang tertulis dalam undang-undang yang dilanggar oleh PT Megasari Makmur. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen. Pada ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Lalu ayat ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu yang kedua, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Pada ayat kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Lalu yang ketiga, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Ayat pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ayat keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran. Lalu yang keempat, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakan yang keliru. Ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ayat ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Solusi preventif. Yang pertama, PT Megasari Makmur harus mengetahui dan lebih memperhatikan efek samping yang akan ditimbulkan dari zat-zat yang terkandung dalam produknya, serta wajib secara jujur menginformasikannya kepada konsumen. Yang kedua, konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk. Tidak hanya melihat harga dan kualitas, tetapi perlu untuk memperhatikan kandungan yang dapat membahayakan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi represif. Yang pertama, himbauan serta arahan dari pemerintah supaya masyarakat itu sadar tentang zat-zat kimia,
obat nyamuk melalui media televisi dan internet. Lalu yang kedua, himbauan serta arahan dari pemerintah supaya PT Megasari Makmur tidak melakukan penipuan dengan mendapat keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Lalu yang ketiga, himbauan serta arahan dari pemerintah supaya PT Megasari Makmur memperhatikan zat-zat kimia yang digunakan pada obat nyamuk agar konsumen tidak terkena zat-zat kimia berbahaya yang ada di obat nyamuk tersebut. Next. Lalu selanjutnya, sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab, maka pihak produsen yaitu PT Megasari Makmur harus menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol yang baru dengan formula yang telah disempurnakan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Lalu yang terakhir, ada setiap zat yang akan mereka campurkan harus melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada tanggal 22 September 2006, produk HIT aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.